Kota ini dikenal dunia sebagai Petra, sebuah kota batu tersembunyi, megah dan sunyi. Kota peninggalan bangsa Nabatea yang dibangun sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Tapi yang tak banyak orang tahu, di balik keindahannya, tempat ini menyimpan pelajaran yang dalam, pelajaran yang sejalan dengan peringatan dalam Islam. Dalam perjalanan memasuki kota ini, kita disuguhkan pemandangan celah sempit sepanjang lebih dari 1 kilometer yang diapit dinding batu setinggi puluhan meter yang disebut Sik. Jalan ini bukan sembarang lorong, ia seperti gerbang waktu. Dan Petra, kota batu di ujungnya, bukan hanya situs arkeologi, tapi juga kota penuh pelajaran spiritual yang tak terduga. Sepanjang tebing batu di Sik, terlihat relung dan altar kecil. Ini tempat pemujaan bangsa Nabatea. Mereka menyembah dewa-dewa batu dan langit, keyakinan politeistik yang bercampur dengan budaya dagang. Dalam Islam kita mengenal kisah-kisah kaum terdahulu yang diberi kekayaan, ilmu dan kekuasaan, namun kemudian ingkar. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 9. Petra bukan hanya indah tapi cerdas. Mereka membangun sistem bendungan dan saluran air tersembunyi, mengalirkan air hujan dari lembah-lembah tinggi ke kota bawah. Tapi, semua kemajuan ini tak mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran. Seperti kaum-kaum yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka dikaruniai keahlian, namun lupa siapa yang memberi karunia itu. Dan kaum Tsamud yang memahat batu-batu besar di lembah. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 9. Setelah melewati Sik, kita disambut oleh bangunan ikonik bernama Al-Khazneh. Bangunan ini dipercaya sebagai makam raja atau tempat persembahan. Tapi disinilah letak ironi terbesar. Mereka membangun untuk keabadian. Namun kini yang tersisa hanyalah batu dan debu. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia hanyalah persinggahan. Maka kekuasaan, kemegahan dan warisan dunia tidak lebih dari ujian. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Al-Quran Surah At-Takasur ayat 1-2. Di tengah jalur utama Petra, ada satu bangunan besar yang berbeda, yaitu teater batu. Bukan dibangun dari susunan batu seperti teater Romawi, tapi diukir langsung dari tebing. Kapasitasnya mencapai 4.000 orang. Teater ini adalah simbol hiburan dalam kekuasaan. Tapi sejarah mencatat, ketika manusia menjadikan hiburan sebagai pusat hidup dan lupa pada pencipta, maka kehancuran pun datang. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 3. Petra tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tapi keangkuhan peradaban ini, kejayaan yang menyilaukan, dan akhirnya lenyap, sangat mirip dengan kisah kaum-kaum terdahulu. Islam tidak menolak kemajuan, tapi mengingatkan, jika nikmat tidak disertai syukur, ilmu tidak diiringi iman, maka sejarah akan berulang. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 42. Hari ini Petra menjadi kota sunyi, tapi suaranya masih terdengar bagi mereka yang mau merenung.